Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال عز من قائل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, berkat qudrat dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekalian berada di tempat yang mulia ini setelah melakukan salat subuh berjamaah, kemudian beriktikaf, dan insyaallah akan membahas beberapa firman Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui maksud dan kandungannya, untuk kita aplikasikan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga untuk mempertebal keyakinan dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas surah Al-Zariyat ayat 56, 57 dan 58 yang sebahagian isinya sudah kita bahas di tengah-tengah pembahasan ayat-ayat yang lain. Karena Al-Quran itu antara satu surat dengan surat yang lain, antara satu ayat dengan ayat yang lain, ada korelasi, ada hubungan, sehingga pada akhirnya Al-Quran itu satu kesatuan, wihdah mutakamilah. Kadang-kadang secara sepintas antara satu surat dengan surat yang lainnya itu tidak ada hubungan. Antara satu ayat dengan ayat yang lainnya tidak ada hubungan. Tetapi kalau dikaji secara mendalam, ada hubungannya. Sehingga Al-Quran itu menjadi satu kesatuan, wihdah mutakamilah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Tadinya illa liya'buduni, panjang, kecuali untuk mengabdikan kepadaku. Kemarin saya katakan kenapa illa liya'budun tidak panjang, itu sesuai dengan urutan ayat. Jadi dalam ayat Al-Quran itu ada yang akhirnya un, kemudian ada yang ma, gitu kan. Sebagaimana dulu pernah saya terangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluknya tanpa terkecuali dengan satu tujuan. Apa tujuan tersebut? Tiada lain untuk mengabdi kepada Allah. Allah itu mempunyai sifat Al-Khaliq, pencipta. Selain Allah namanya Al-Makhluq. Al-Khaliq itu pencipta, Al-Makhluq yang diciptakan, termasuk diri kita sekalian. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluknya. Al-Khaliq, ini Al-Makhluk. Allah sebagai pencipta, selain Allah itu adalah ciptaannya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluknya tanpa terkecuali, termasuk diri kita sekalian. Tujuannya hanya satu, yaitu mengabdi kepada Allah. Al-Khaliq, Al-Makhluk ini harus mengabdi kepada Allah, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah. Itu tujuan utamanya. Ayat ini berbicara tentang prinsip, Pak, yang paling prinsip di dalam kehidupan ini. Di dalam ayat ini yang disebutkan hanya jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita sudah hafal semua. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, tunduk kepadaku, ibadah kepadaku. Pertanyaannya, kenapa di dalam ayat ini Az-Zariyat ayat 56 yang disebutkan hanya jin dan manusia? Makhluk-makhluk yang lainnya tidak disebutkan. Karena jin dan manusia
kadang-kadang mengabdi, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang taat, kadang-kadang membangkang. Ya. Kalau makhluk yang lainnya tidak pernah membangkang, selama-lamanya tunduk kepada Allah. Kadang-kadang kita kalah. Makhluk yang lainnya mah selama-lamanya tunduk, kita mah kadang-kadang tunduk, kadang-kadang tidak. Pertanyaan kedua, mengapa manusia dan jin kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak? Karena pada diri manusia, begitu juga jin, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi hakul ikhtiar, daya untuk memilih. Kan? Apa yang akan kita kerjakan, kita bisa memilih. Namanya hakul ikhtiar. Karena manusia dan jin diberi akal, yang lainnya tidak diberi akal. Nah, dasarnya di dalam surat Al-Ahzab ayat 73. Al-Ahzab ayat 73. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Dulu katanya Allah itu mengumpulkan makhluk-makhluk, itu dikumpulkan. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disodorkan amanah, ditawarkan. Inna aradnal amanata, kami menawarkan amanah. Yang dimaksud dengan amanah di sini menurut kebanyakan para mufassir yaitu daya pilih. Ada yang mengatakan amanah di sini adalah agama, kan? Tapi kebanyakan para mufassir menafsirkan yang dimaksud dengan amanah di sini adalah hakul ikhtiar, daya pilih. Kami menawarkan amanah, daya pilih, alas samawati, kepada langit, wal ardi, bumi, wal jibali, gunung, dan makhluk-makhluk yang lainnya. Ini sebagai sampel saja, langit, bumi, dan gunung. Ya. Pada hakikatnya semua makhluk Allah dikumpulkan. Di mana dikumpulkannya? Allahu a'lam bishawab, tidak ada keterangan. Hanya diceritakan di dalam Al-Quran. Apa yang diceritakan dalam Al-Quran kita harus percaya. Fa'abaina ayyahmilnaha, maka mereka makhluk-makhluk itu tidak terima untuk memikul amanah yang ditawarkan tadi, kan? Kadang-kadang kita kan bagaimana gunung bisa memilih. Bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Seandainya oleh Allah diberi daya pilih, ya bisa, kan?
Bagi kita sesuatu ada yang mustahil, tapi bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Bisa terjadi apapun. Langit, bumi, gunung, dan makhluk-makhluk yang lainnya tidak menerima amanah yang ditawarkan oleh Allah itu. Wa asfaqna minha, dan mereka itu takut seandainya amanah itu diterima. Ketakutan. Kadang-kadang ada pertanyaan, apakah gunung itu mempunyai perasaan? Punya yang sebenarnya. Pepohonan punya perasaan. Kan? Sebagai tanda bukti, ada pepohonan kan, seandainya di pohon abad tuh, gitu kan, kadang-kadang gitu ya, kan? Pohon apa, Bu? Iya kan? Jadi pada hakikatnya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala itu hidup. Yang hidup itu punya rasa. Hanya kita tidak tahu. Kan? Di dalam Al-Quran kan disebutkan Nabi Daud mendengar tasbihnya batu. Kan? Berarti batu bertasbih itu berarti hidup kan? Bahkan bukan hanya punya perasaan, punya bahasa. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidaklah sesuatu kecuali membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kau sekalian tidak memahami tasbih mereka. Ya. Kalau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kemampuan untuk memahami bahasa batu, maka akan memahami seperti Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman diberi kemampuan untuk memahami bahasa hewan. Kan? Bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Wa hamalahal insanu, dan amanah itu diterima oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu kadang-kadang zalum, banyak zalimnya. Jahul, banyak bodohnya. Nah, jadi sekali lagi di dalam ayat ini yang disebutkan hanya jin dan manusia. Karena jin dan manusia itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi hakul ikhtiyar, daya untuk memilih, sehingga bisa taat kepada Allah dan bisa membangkang kepada Allah. Di dalam ayat lain, surah Al-Hajj ayat 18. Di dalam surat Al-Hajj ayat 18 menguatkan hak tersebut, bahwa semua itu makhluk Allah itu tunduk kepada Allah kecuali manusia dan jin. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alam taro annallaha yasjudu lahu. Kalau di dalam Al-Quran ada kata-kata alam taro, artinya alam ta'lam.
Alam taro, apakah kau tidak melihat? Artinya alam ta'lam, apakah kau tidak tahu? Maksudnya ketahuilah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ai alam ta'lam. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Ya. Ketahuilah maksudnya itu. Apakah kau tidak mengetahui? Maksudnya ketahuilah gitu. Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Apakah kau tidak tahu? Atau ketahuilah bahwa sesungguhnya sujud, taat, tunduk kepada Allah tidak pernah membangkang sama sekali. Man fis samawati wa man fil ard. Makhluk-makhluk yang ada di langit dan makhluk-makhluk yang ada di bumi. Yang dimaksud adalah para malaikat. Para malaikat semuanya tunduk. Tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum, bahwa malaikat itu tidak pernah membangkang maksiat kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa juga yang diperintahkan kepada Allah, kepada mereka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ibadun mukramuna, malaikat itu hamba-hamba Allah yang mulia. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah membangkang apa yang diperintahkan Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Ada malaikat yang pekerjaannya hanya memikul aras. Ada malaikat yang pekerjaannya hanya sujud saja selama-lamanya. Karena tugasnya disuruh itu. Apa yang diperintahkan oleh Allah, yang ditugaskan oleh Allah, tidak pernah membangkang. Tunduk makhluk-makhluk yang ada di langit dan makhluk-makhluk yang ada di bumi. Yang dimaksud adalah malaikat. Wasyamsu, matahari. Wal qamaru, bulan. Wan nujumu, bintang-bintang. Wal jibalu, gunung-gunung. Wasyajaru, pepohonan. Wad dawabu, dan binatang-binatang melata. Ini juga sampel, juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Karena masing-masing ciptaan Allah, makhluk Allah itu, oleh Allah itu diberi tugas. Matahari diberi tugas oleh Allah. Bulan diberi tugas. Pepohonan diberi tugas. Gunung diberi tugas. Kemudian hewan juga diberi tugas oleh Allah. Nah, semuanya tidak membangkang, menjalankan tugasnya. Sebagai contoh, matahari. Kalau menurut orang yang sederhana, tugas matahari itu menyinari bumi. Oleh Allah diberi tugas. Kenapa matahari dibikin panas? Karena untuk menghangatkan bumi. Nah, gitu.
sinarnya bermanfaat bagi manusia. Udara diberi tugas. Nah, semuanya menjalankan tugasnya, tidak pernah membangkang. Tumbuh-tumbuhan, kan? Tugasnya apa? Tumbuh, menghasilkan buah. Itu tidak pernah membangkang. Kalau syarat dan rukunnya dicukupi. Wa katsirun minan nasi, dan sebahagian daripada manusia. Tidak semuanya manusia. Kalau makhluk yang lainnya itu semuanya tunduk. Tapi kalau manusia tidak semuanya, sebahagian daripada manusia tunduk, yang lainnya tidak tunduk, kan? Wa katsirun haqqa 'alaihimul 'adzab, dan sebagian lagi tidak tunduk. Yang tunduk akan mendapatkan pahala dari Allah nanti. Yang tidak tunduk akan mendapatkan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ayat yang sangat dasar sekali, sangat prinsip sekali bagi kita sekalian, karena menentukan arah hidup kita. Nah, oleh karena itu, semua gerak kita, semua langkah kita, semua pekerjaan kita, semua aktivitas kita harus ada dalam kerangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum min rizkin. Ayat selanjutnya, aku tidak menginginkan dari mereka rizki. Wa ma uridu ayyut'imun, dan tidaklah aku menginginkan dari mereka memberikan makan. Nah, ini adalah untuk meyakinkan kepada kita tugas kita dalam hidup ini mengabdi kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, maka Allah menjamin kita untuk bisa hidup. Rizki kita dijamin oleh Allah, karena innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah zat yang maha pemberi rizki. Nah, di dalam ayat ini ada kata-kata inna dan kata-kata huwa. Innallaha, sesungguhnya Allah, ini untuk menguatkan. Dikuatkan lagi dengan kata-kata huwa. Kalau di dalam istilah balaghah, ini adalah lil mubalaghah, untuk menguatkan.
Artinya kau jangan khawatir di dalam hidup ini, kalau menurut bahasa kita sederhananya. Karena kan banyak orang yang khawatir di dalam hidup ini kan, takut anu kan. Memang itu manusiawi. Salah satu sifat manusia, al-khauf, takut. Nah, innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah zat maha pemberi rezeki. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbicara masalah prinsip. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dalam tanda petik Allah tanggung jawab menjamin bahwa kita itu pasti bisa hidup. Hanya kita sekalian diberi tugas oleh Allah mengabdi kepada Allah. Coba. Kewajiban kita mengabdi kepada Allah, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Hak kita menerima berbagai-bagai anugerah, kenikmatan, pemberian di dalam hidup ini. Jadi ada hak dan kewajiban. Innallaha huwar razzaq. Allah itu zat yang maha pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin. Ini untuk menguatkan kepada kita bahwa Allah itu mempunyai kekuatan yang maha kokoh. Kan? Kekuatan manusia relatif, nisbi. Tidak mutlak kekuatan manusia itu. Tadinya kuat, bisa lemah. Tadinya kaya, bisa miskin. Tadinya hidup, bisa mati. Manusia itu tidak ada yang mutlak, relatif. Qulillahumma malikal mulki. Qul, katakanlah oleh wahai Muhammad bahwa Allah itu malikal mulki, pemilik kerajaan, pemilik kekuasaan. Pada hakikatnya kekuasaan itu milik Allah. Tu'til mulka man tasya. Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang dikehendaki. Yang kadang-kadang menurut ukuran manusia tidak pantas. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan Allah mencopot, mengambil kekuasaan dari orang yang dia ketemu. Wa tu'izzu man tasya. Allah mengagungkan, memuliakan orang yang dia kehendaki. Wa tuzillu man tasya. Dan Allah menghinakan orang yang dia kehendaki. Biyadikal khairu. Pada kekuasaan mula kebaikan. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa terhadap segala sesuatu. Kekuasaan Allah mutlak, kekuasaan manusia relatif. Ya. Di dalam hadis qudsi yang beberapa kali sudah dibacakan,
Ini untuk kita bacakan lagi untuk menguatkan keimanan kita. Ada Al-Quran, ada hadis qudsi, ada hadis Nabi. Kalau Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Allah. Nah, kenapa tadi ada Qulillahumma, padahal kul itu perintah pada Nabi Muhammad. Muhammad katakan kepada mereka. Kalau bahasa sehari-hari, kulnya itu nggak usah dibaca lagi. Qul huwallahu ahad. Muhammad katakanlah bahwa dia Allah itu adalah Esa. Nah, kalau dalam perkataan biasa, kulnya itu nggak diucapkan lagi kan? Allahus Samad. Karena ini Al-Quran itu sama sekali satu lafaz pun tidak ada yang dibuang, maka oleh Rasulullah kulnya saja dibaca. Padahal kul itu perintah sama beliau kan? Jadi Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah, tidak ada yang dibuang sama sekali. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi begitu. Kalau hadis Nabi, lafaz dan maknanya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semuanya juga wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Allah berbicara kepada al-hawa, yang dimaksud adalah Nabi, kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan. Nah, ada hadis qudsi yang berkaitan dengan ini. Kita bacakan lagi sebagaimana dulu telah dibahas. Ya bena Adam, wahai anak Adam, la takhaf min zi sultanin, janganlah kau takut kepada orang yang mempunyai kekuasaan. Madama sultani bakin la yazul, selama kekuasaanku ada, tidak hilang. Dalam artian kita harus berpegang kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kekuasaan Allah itu mutlak, kekuasaan manusia itu relatif ya? Dan bisa benar, bisa salah. Tapi kalau kekuasaan Allah pasti benar. Makanya perintah Allah itu tidak ada yang salah. Perintah manusia ada yang benar dan ada yang salah kan gitu. Ya bena Adam, la takhaf min fawatir rizki, wahai anak Adam, janganlah kau takut kehabisan rizki. Madamat khazaini mamlu'atan la tanfadu, selama gudang-gudangku penuh, tidak habis-habis. Mana gudang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alam semesta ini. Selama alam semesta ini masih ada, maka di sanalah ada rezeki. Hanya saja Allah memberikan rezeki kepada orang yang berakal melalui usaha. Tapi usaha bukan segala-galanya, hanya sebab saja untuk menghasilkan rezeki. Kenapa? Karena kita diberi akal. Orang yang tidak diberi akal, maka langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa usaha, melalui orang yang diketuk hatinya. Khalaqtul asya'a min ajlik, aku menciptakan segala sesuatu untukmu. Jadi pada hakikatnya seluruh ciptaan Allah itu diperuntukkan untuk manusia. Dan seluruh makhluk Allah itu
tunduk kepada manusia. Kan? Karena diciptakan untuk kepentingan manusia. Khalaqtul asya'a li ajli. Aku ciptakan segala sesuatu untukmu. Tapi kata Allah, jangan lupa, wa khalaqtuka min ajli. Dan aku menciptakanmu untuk mengabdi kepadaku. Kan? Makhluk-makhluk yang lain, ciptaan-ciptaan Allah yang lain, ya, diciptakan untuk manusia. Dan Allah menciptakan manusia untuk mengabdi kepada Allah. Hanya itu saja yang sebenarnya di dalam hidup ini, kan? Kalau kita sederhanakan, ya, kalau kita sederhanakan, Allah menciptakan kita, menghidupkan kita, kemudian Allah membuat barang-barang, bahan-bahan agar supaya kita bisa hidup, dan tujuan kita hidup tiada lain mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya segitu yang sebenarnya hidup, kan? Madamal ajalu baqiyan fal rizqu baqin. Selama ajal itu belum tiba, pasti rezeki itu ada, kata Ibnul Qayyim. Kalau manusia, orang rezekinya sudah habis, pasti mati. Orang kaya rezekinya habis, mati. Orang miskin rezekinya belum habis, terus saja hidup, kan, gitu kan? Nah, kapan kita akan meninggalkan dunia ini? Wallahu a'lam bishawab. Kan? Tidak ada orang yang tahu, hanya saja kita harus siap-siap untuk menghadapi itu. Mudah-mudahan kita sekalian di dalam hidup ini, semua apa yang kita lakukan termasuk kepada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan kita diciptakan tiada lain untuk mengabdi kepada Allah, bukan untuk enak-enak hidup di dunia ini. Balasannya bagi orang yang mengabdi kepada Allah, pahala nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan kita sekalian diberi umur panjang, diberi kesehatan, dan diberi kemampuan untuk melakukan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.